Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Firmansyah Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi asam amino dan protein. Simak baik-baik ya. Oke, untuk yang pertama adalah asam amino. Apa sih itu asam amino? Nama asam amino menunjukkan bahwa senyawa ini mempunyai dua gugus fungsi, yaitu gugus karboksil yang bersifat asam dan gugus amino yang bersifat basa. 2. Asam-asam amino yang terdapat dalam protein adalah asam alfa aminokarboksilat. Untuk strukturnya kalian bisa lihat berikut. Untuk yang ketiga adalah asam amino tersederhana adalah asam amino asetat yang disebut glisina. Glisina tidak memiliki rantai samping sehingga tidak mengandung satu karbon chiral. 4. Asam amino lain memiliki rantai samping sehingga karbon alfanya bersifat chiral. Apa sih chiral itu? Chiral adalah senyawa ion yang tidak dapat dididihkan dengan bayangan terminnya atau bisa disebut melindungi merawat. Selanjutnya, asam amino yang berasal dari protein termasuk dalam deret L, artinya gugus-gugus di sekeliling karbon alfa mempunyai konfigurasi yang sama seperti dalam L-glyceraldehida. Kalian bisa lihat struktur tersebut. Oke, selanjutnya sifat-sifat asam amino. Sifat-sifat asam amino yaitu 1. Larut dalam air dan pelarut polar lain tetapi tidak larut dalam pelarut non-polar seperti dietil, eter, atau benzena. 2. Memiliki momen dipol yang besar. 3. Kurang bersifat asam dibandingkan sebagian besar asam karboksilat. 4. Kurang basa dibandingkan sebagian besar aminah. Oke, selanjutnya sifat asam basa asam amino. Sifat asam dan basa dari asam amino. Oke, sifatnya itu bagaimana sih? Oke, 1. Untuk dalam asam, strukturnya seperti gambar ini. Dan untuk dalam basa, strukturnya seperti ini sifatnya. Oke, selanjutnya struktur dan nama asam amino. Oke, saya di sini akan mengasih tahu nama dan struktur 20 macam asam amino penyusun protein. Untuk nama yang pertama adalah alanina, arginina, asam aspartat, sisteina, asam glutamat, glutamina, glisina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptofan, tirosina, valina. Oke, selanjutnya adalah penamaan asam amino. 1. Jika gugus amino terletak di sebelah kanan diberi awalan D. Jika amino di kiri diberi awalan L. 2. Semua asam amino yang ada di alam dalam protein mempunyai konfigurasi L. Ada beberapa asam amino yang penting dalam struktur dan metabolisme mempunyai konfigurasi D, yaitu asam D-alanin dan diglutamat yang merupakan komponen penyusun dinding sel bakteri tertentu. 3. Penulisan asam amino dapat disingkat dengan 3 huruf, misal serina menjadi ser, glisin menjadi gli. Oke, selanjutnya sifat optis asam amino. Kalian bisa lihat struktur contoh asam amino tersebut ini. Oke, asam amino dengan gugus amino bebas biasanya ditaruh pada ujung kiri struktur itu. Asam amino ini disebut dengan asam amino N ujung. Sedangkan asam amino dengan gugus karboksil bebas ditaruh di ujung kanan disebut asam amino C ujung. Kalian bisa lihat
contoh gambar berikut ini. Oke, untuk selanjutnya adalah penggolongan asam amino. Penggolongan asam amino didasarkan pada sifat dari rantai samping. Berdasarkan sifat rantai samping R, asam amino dapat digolongkan menjadi 1. Asam amino dengan R non-polar. Golongan ini terdiri dari 5 asam amino yang mengandung gugus alifatik, 2 dengan R aromatik, dan 1 mengandung atom sulfur. 2. Asam amino dengan R polar. Golongan ini terdiri dari treonin dan tirosin yang kekutubannya disebabkan oleh adanya gugus hidroksil, asparagin dan glutamin yang kekutubannya disebabkan oleh gugus amida, serta sistein oleh gugus sulfidril. Oke, berikutnya nomor 3, asam amino dengan R polar bermuatan. Asam amino dengan gugus R bermuatan negatif. Golongan asam amino ini bermuatan negatif pada pH 6-7 dan terdiri dari asam aspartat dan asam glutamat yang masing-masing mempunyai 2 gugus karboksil. Asam amino dengan gugus bermuatan positif. Golongan asam amino ini bermuatan positif pada pH 7, terdiri dari lisin, histidin, dan arginin. Oke, untuk selanjutnya adalah klasifikasi asam amino. Klasifikasi asam amino menurut fungsi biologisnya adalah 1. Asam amino esensial. Asam amino yang diperoleh hanya dari makanan sehari-hari karena tidak dapat disintesa di dalam tubuh. 2. Asam amino non-esensial. Selain dari makanan, dapat juga disintesa di dalam tubuh melalui proses transaminasi. Berikut adalah tabel dari esensial dan non-esensial. Oke teman-teman, untuk materi selanjutnya adalah ikatan peptida. Ikatan peptida yaitu ikatan yang menghubungkan 2 asam amino melalui gugus karboksil dari 1 asam amino dengan gugus amino dari asam amino yang lain, seperti gambar struktur berikut ini. Berdasarkan konvensi ikatan peptida, ditulis dengan asam amino yang mempunyai NH3+ bebas di sebelah kiri dan as amino dengan gugus COO- bebas sebelah kanan. Molekul yang mengandung 2 asam amino dengan 1 ikatan peptida disebut dipeptida. Molekul mengandung 3 asam amino disebut tripeptida, ada tetrapeptida, pentapeptida, dan seterusnya. Lalu suatu dipeptida terjadi bila suatu ikatan amida terbentuk antara gugus min NH2 dari suatu asam amino dengan gugus min COOH dari asam amino yang lain. Lalu tiap asam amino dalam suatu molekul peptida disebut suatu satuan unit atau suatu residu. Alanil glisina mempunyai 2 residu, yaitu residu alanina dan residu glisina. Suatu polipeptida ialah suatu peptida dengan banyak sekali residu asam amino. Selanjutnya, pada beberapa protein terdapat rantai cabang yang mengadakan ikatan silang yang disebut ikatan disulfida. Adanya ikatan disulfida ini diakibatkan oleh terjadinya oksidasi dari 2 residu sistein yang menghasilkan suatu senyawa sistein. Pada polipeptida, rantai utama yang menghubungkan atom karbon disebut rantai kerangka molekul protein, sedangkan atom di sebelah kanan dan kiri rantai kerangka disebut gugus R atau bisa disebut rantai samping. Oke, untuk materi selanjutnya adalah protein. Sebelum masuk lebih dalam tentang protein, saya ingin mengasih tahu kepada kalian definisi protein dulu. Protein berasal dari kata Yunani yaitu proteios, yang artinya pertama. Protein adalah polyamida dan hidrolisis. Protein menghasilkan asam-asam amino. Oke, materi selanjutnya adalah sifat-sifat fisikokimia protein. Untuk yang pertama adalah sifat fisikokimia setiap protein tidak sama.
tergantung pada jumlah dan jenis asam aminonya. 2. Berat molekul protein sangat besar. 3. Ada protein yang larut dalam air dan ada pula yang tidak dapat larut dalam air, tetapi semua protein tidak larut dalam pelarut lemak. 4. Bila dalam suatu larutan protein ditambahkan garam, daya larut protein akan berkurang. Akibatnya, protein akan terpisah sebagai endapan. Peristiwa pemisahan protein ini disebut salting out. 5. Apabila protein dipanaskan atau ditambahkan alkohol, maka protein akan mengumpal. Untuk yang terakhir, protein dapat bereaksi dengan asam dan basa. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian materi fungsi protein. 1. Sebagai enzim. Hampir semua reaksi biologis dipercepat atau dibantu oleh suatu senyawa makromolekul spesifik yang disebut enzim. Dari reaksi yang sangat sederhana seperti reaksi transportasi karbon dioksida sampai yang sangat rumit seperti replika kromosom. 2. Alat pengangkut dan penyimpanan. Banyak molekul dengan massa molekul kecil serta beberapa ion dapat diangkut atau dipindahkan oleh protein-protein tertentu. Misalnya, hemoglobin mengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin mengangkut oksigen dalam otot. 3. Mengatur pergerakan. Protein merupakan komponen utama daging. Gerakan otot terjadi karena adanya dua molekul protein yang saling bergeseran. 4. Penunjang mekanis. Kekuatan dan daya tahan robek kulit dan tulang disebabkan adanya kolagen, suatu protein berbentuk bulat panjang dan mudah membentuk serabut. 5. Pertahanan tubuh atau imunisasi. Pertahanan tubuh biasanya dalam bentuk antibodi, yaitu suatu protein khusus yang dapat mengenal dan menempel atau mengikat benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteri, dan sel-sel asing lainnya. 6. Media perambatan impuls saraf. Protein yang mempunyai fungsi ini biasanya berbentuk reseptor, misalnya rhabdopsin, suatu protein yang bertindak sebagai reseptor penerima warna atau cahaya pada sel-sel mata. Yang terakhir, pengendalian pertumbuhan. Protein ini bekerja sebagai reseptor dalam bakteri yang dapat mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA yang mengatur sifat dan karakter bahan. Ini adalah asam amino dan protein ketersediaan fungsi. Halo, terima kasih yang sudah menonton sampai terakhir. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa terus dukung channel saya dan share-lah ilmu pengetahuanmu.